Baik, yang pertama adalah Roh Kudus yang menghidupkan. Baru nanti kita bahas yang kedua, Roh Kudus yang menguatkan. Kita akan lebih dahulu melihat firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Baik, saya mohon kita semua memperhatikan ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, Allah itu karyanya sempurna. Mengapa? Karena Allah itu menciptakan semua hal yang diperlukan oleh manusia. Dari hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, lengkap semuanya. Baru hari keenam itu Allah menciptakan manusia, dan manusia itu diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin ayatnya ditampilkan dulu, jangan buru-buru diturunkan. Ya. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya, serupa dengan dirinya. Artinya apa? Allah itu memiliki sifat seperti Allah. Sifat seperti Allah itulah yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia. Artinya apa? Artinya kalau ciptaan itu melihat Adam dan Hawa tentunya, ciptaan yang lainnya itu melalui melihat Adam dan Hawa akan melihat Allah. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Artinya dalam diri manusia ini ditaruhlah sifat-sifat Allah. Sifat apa? Sifat kekudusan. Allah itu kudus, maka manusia itu kudus. Nah, Bapak Ibu, saya menyinggung satu saja. Sifat kekudusan Allah. Karena Allah itu memang kudus. Kalau manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah, seperti Allah dalam hal sifat-sifatnya, itu menunjukkan keluhuran manusia dibanding ciptaan yang lainnya. Mengapa demikian? Ketika Allah menciptakan alam semesta secara lengkap, Allah berkata semuanya itu baik. Dan ketika Allah menciptakan dengan tangannya sendiri, Allah berkarya bertindak dengan tangannya sendiri, maka Allah berkata, sungguh amat baik. Jadi ada perbedaan ciptaan alam semesta dengan manusia. Perbedaan itu manusia itu penuh dengan keluhuran dirinya sebagai manusia karena dia itu segambar dengan Allah. Dia beda dengan ciptaan yang lainnya. Dan Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memberi nama dan berkuasa atas binatang darat, binatang laut. Dan Allah diberikan tugas untuk mengelola bumi ini. Nah, itu yang kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Kita banyak membuka ayat hari ini. Dalam kaitannya dengan Roh Kudus yang menghidupkan, inilah karya Roh Kudus dalam hidup manusia. Dan tentunya dalam hidup orang percaya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah
Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu, penciptaan manusia itu beda dengan penciptaan alam semesta yang lainnya, dengan ciptaan yang lainnya. Karena Allah sendiri berkarya. Allah itu seolah-olah mempunyai tangan. Dan Allah itu membentuk manusia dari debu tanah. Dan yang ajaib adalah Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Debu tanah itu adalah benda yang mati, tapi terjadilah satu mukjizat ketika Allah itu menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, terjadilah kehidupan dalam diri manusia. Maka itulah disebut manusia, yaitu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu menjadi makhluk yang hidup, beda dengan ciptaan yang lainnya, di mana Allah hanya bersabda, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah darat, jadilah laut, jadilah binatang ikan di laut dan binatang darat dan sebagainya. Tetapi Allah berkarya dan Allah menghembuskan. Bukan hanya bersabda, Allah itu menghembuskan, menaruh sifat Allah itu sendiri di dalam diri manusia, yaitu melalui rohnya benda yang mati itu menjadi makhluk hidup, itulah Adam. Jadi manusia itu hidup karena dihembuskan nafas ke dalamnya. Itulah kehidupan. Manusia bisa hidup. Seandainya, nah kita berandai-andai, kalau Allah toh, maaf, hanya iseng-iseng saja, tapi Allah kita enggak kayak gitu. Hanya iseng-iseng saja, udah ciptaan sempurna bagus, ciptaanlah manusia, lalu dibuat begitu saja. Dan Allah tidak pernah menghembuskan nafasnya, maka benda itu ya benda seperti itu saja. Tidak menjadi makhluk hidup. Jadi kita hidup itu sebetulnya, ya Adam ini adalah karena nafas Allah. Nafas yaitu roh Allah sendiri diberikan kepada benda itu, jadilah manusia. Itu manusia. Roh menghidupkan. Dari sesuatu yang mati, dari tanah, dari debu yang mati, menjadi pribadi yang hidup. Itulah manusia. Nah, Allah itu rencananya sempurna dan menghendaki bahwa manusia meresponnya dan manusia diberikan tugas untuk mengelola bumi ini, untuk mengusahakan alam semesta ini, bukan hanya bumi jagat ini, tapi juga alam semesta ini untuk mengelolanya. Dan itu harapan Allah. Dan manusia tetap terus hidup dan mengelola alam ciptaan Allah. Tetapi sayang, dalam perjalanannya manusia jatuh dalam dosa. Yaitu dengan digodanya Hawa oleh ular untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ini perlu ditegaskan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mengapa? Karena ketika saya bertanya sama murid-murid, mereka sudah terpatri di otak mereka, buah itu adalah buah apel. Keliru besar. Alkitab tidak mencatat itu buah apel, atau buah jeruk, atau buah yang lainnya. Apalagi buah pisang, enggak. Allah berkata itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau guru sekolah minggu ngajari buah, Hawa itu digoda ular lalu makan buah apel. Hati-hati baca Alkitab yang teliti.
teliti. Seperti dulu zaman saya masih sekolah minggu, Yunus dimakan oleh ikan paus. Padahal Alkitab mencatatnya ikan besar. Makanya baca Aba yang teliti. Gitu kan? Nah, manusia merespon godaan ular, singkatnya makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka jatuh dalam dosa. Dosa itu apa? Dosa itu yang memisahkan hubungan antara Allah dengan manusia. Hubungan dengan Allah dengan manusia itu dipisahkan. Allah itu menjadi superior, jauh di tempat yang tinggi di sana, tidak terjangkau karena kekudusannya, karena kemuliaannya, karena keagungan yang luar biasa, tidak terjangkau oleh manusia. Manusia ada di bawah, inferior. Manusia itu berada di bawah. Manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa itu bukan sekedar berbohong, menipu, mencuri. Bukan, itu adalah perbuatan dosa. Dosa yang sesungguhnya adalah suatu tindakan perlawanan kepada Allah. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara rinci dari mana datangnya dosa. Tahu-tahu sudah ada dosa di dalam kitab Kejadian pasal 3. Ya, dosa. Tetapi kita perhatikan Bapak Ibu, khususnya ketika Hawa menggoda ular. Dari mana proses kejatuhan manusia itu? Yaitu ketika Hawa mendengarkan bisikan ular dan melihat buah itu semakin menarik, indah, dan memberikan pengertian yang luar biasa. Bahkan kata ular, kamu akan menjadi seperti Allah. Godaan itu membuat Hawa jatuh dalam dosa. Mengapa kita juga jatuh dalam dosa? Karena iblis menawarkan sesuatu yang indah, yang nikmat, yang menarik, yang menawan, yang membuat kita juga terlena bahwa Allah sudah bersabda tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan mati, buah pengetahuan baik dan benar. Jika engkau memakannya, engkau akan mati. Lupa akan firman Tuhan itu. Coba kita teliti diri kita masing-masing. Kapan kita gampang jatuh dalam dosa? Bukan ketika kita menghadapi sesuatu yang ngeri, setan gitu ya. Apa? Gendruwo gitu, tahu ya itu. Enggak. Kan. Tapi melihat sesuatu yang menarik, yang indah, benar-benar menggoda, kayaknya memberikan pengertian, kayaknya memberikan kenikmatan, keindahan. Disitulah kita jatuh dalam dosa. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Bagaimana mungkin pribadi ciptaan melawan pribadi sang pencipta? Ini luar biasa. Kejatuhan manusia itu. Dan dosa itu memisahkan antara Allah dengan manusia. Manusia berdosa. Saya sudah menyampaikan beberapa kali, dosa itu menurut Mazmur 51 ayat yang 7, sudah ada di dalam kandungan. Kita sudah memiliki dosa di dalam kandungan bapak ibu kita. Ketika kita belum lahir, ketika kita belum menjadi manusia secara real, ketika kita belum tahu dosa, apalagi ketika kita belum berbuat dosa, Allah itu, kita itu sudah dikandung dalam perut orang tua kita, ibu kita, sudah berdosa. Lahir sudah berdosa. Karena apa? Karena memang yang melahirkan kita adalah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadi hal yang menarik pada waktu saya menyampaikan dalam presentasi moderasi beragama. Karena konsep kita ini berbeda dengan konsep ajaran yang lain. Ajaran yang lain itu bayi lahir seperti kertas putih, jadi tidak berdosa. Dan itu saya mendapat pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Mengapa dalam iman Kristen kok bayi manusia itu berdosa?
Dan mereka berkata, manusia masih baik dan bisa berbuat baik. Lalu saya mengutip ayat bahwa kebenaran manusia itu seperti kain kotor, yaitu seperti seperti pembalut yang kotor itu. Saya jelaskan gitu baru mereka ngerti. Oh begitu dalam iman Kristen? Ya, tidak ada satu kebaikan pun dalam diri manusia. Itu membuat manusia kehilangan arah. Dosa itu membuat manusia menyimpang dari kehendak Allah. Harusnya sampai pada sasaran seperti panah yang dipanahkan pada sasaran tepat, ini menyimpang. Dosa itu serius. Kalau demikian bagaimana? Manusia mati. Apa yang mati? Mati rohaninya. Mati artinya bukan mati blek terus dikubur ya. Mati itu artinya terpisah hubungannya dengan Allah. Itu artinya mati. Jadi manusia tidak lagi terhubung dengan Allah. Manusia jauh dari Allah. Manusia tidak bisa mendekati Allah seperti Adam dan Hawa. Allah bisa datang menjumpai mereka dan mereka merespon Allah. Sekarang tidak, manusia jauh. Tetapi Allah itu adalah Allah yang menghidupkan. Makanya bagaimana? Allah menjumpai manusia. Allah hadir yang menjumpai manusia. Karena itu Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah menjumpai kita. Nah, Bapak Ibu, coba hal ini kita lihat di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 yang kemarin juga sempat disinggung oleh Pak Edi Subandi. Ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Percakapan ini ada percakapan seorang tokoh agama, ahli agama yang luar biasa. Dia berdiskusi dengan Yesus. Tetapi pada saat Yesus menyampaikan tentang kelahiran kembali, Nikodemus ini menjadi bingung. Tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali. Kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru itu harus dialami oleh kita supaya kita melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru itu dikatakan melihat kerajaan Allah jika kita mengalami kelahiran baru lalu kita hubungannya dipulihkan dengan Allah. Lalu apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru adalah sebagaimana Allah itu menciptakan Adam, menghembuskan nafasnya kepada Adam. Demikian juga Allah tidak mau manusia itu terus mati. Manusia yang dosa itu hukumannya adalah mati. Allah tidak mau itu karena rencana Allah itu sempurna. Maka Allah menghidupkan kembali manusia yang berdosa itu dengan cara kembali barukan manusia dengan cara adalah menghembuskan kembali nafasnya kepada manusia yang berdosa, yaitu manusia yang percaya kepadanya. Jadi melahirkan kembali itu menghembuskan kembali. Kepada siapa? Allah menghembuskan nafasnya kembali kepada manusia. Sebagaimana Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam. Supaya di dalam diri manusia itu terjadi kehidupan. Dan karena terjadi kehidupan, hubungannya dengan Allah dikembalikan. Jadi dari semula Allah itu rencananya adalah bagi manusia kehidupan. Bukan kehancuran, bukan kematian, tetapi kehidupan. Kehidupan itu adalah kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang ada dua kata, satu kata bios, itu bisa hidup. Bios itu, makanya ada istilah bioskop, gambar hidup. Seolah-olah hidup, kita bisa nonton
gambar hidup, tetapi sebetulnya gambar itu tidak ada. Gambar itu mati. Jadi bios adalah hidup yang seolah-olah hidup. Tapi hidup yang dibagikan oleh Kristus, yaitu mana Yesus menghembuskan kembali nafasnya kepada kita yang percaya kepadanya adalah zoe, yaitu Yesus menghembuskan nafasnya, memberikan kehidupannya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Tanpa Allah menghembuskan kembali nafasnya kepada manusia, manusia sampai kapanpun tidak akan bisa kembali kepada Allah. Itu sebabnya diperlukan respon yang luar biasa dari kita, yaitu percaya. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka sekalipun Nikodemus itu seorang ahli agama, mengerti kitab Taurat, tapi tidak memahami penjelasan Kristus tentang keadaan baru. Mengapa? Karena pikirannya masih buta. Ada selaput yang menutupi Nikodemus sehingga tidak memahami perkataan ke Yesus. Dan karena itu Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita lihat demikian, rancangan Allah itu sempurna. Manusia diciptakan dengan diberikan hembusan nafas kehidupan. Manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah juga berkarya kembali. Allah menghembuskan nafasnya kembali kepada manusia. Supaya manusia itu hidup. Dengan apa? Tapi Bapak Ibu perlu kita ketahui, taruhan nyawanya itu besar. Taruhan untuk menghidupkan nafas kembali kepada manusia itu, yaitu apa? Harus ada kurban di atas kayu salib. Yaitu Kristus tergantung di atas kayu salib. Karena dialah satu-satunya pribadi yang kudus, yang layak berdiri antara Allah dan manusia. Dia disalibkan. Menghubungkan antara Allah dan manusia. Hubungan antara Allah manusia itu dipulihkan kembali melalui kematian di dalam Kristus dan melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Mau nggak mau Tuhan Yesus mengalami proses yang luar biasa untuk memulihkan rancangan Allah yang sempurna itu. Supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa kembali mengalami kehidupan Allah. Kembali pada rancangan Allah semula. Maka Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu artinya Yesus harus dihancurkan untuk menggantikan dosa kita. Karena itu dari kepala sampai telapak kaki, semua tubuhnya hancur-hancuran. Menebus dosa kita. Itulah sebabnya kita menghargai kurban Kristus di atas kayu salib. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, ada yang bertumbuh melesat? Percaya Yesus seperti jet aja. Kerohaniannya begitu cepat naik. Menjadi pribadi yang dewasa. Salah satu ditandai dengan mengambil peran dalam pelayanan. Itu tanda orang Kristen dewasa. Tapi juga sifat-sifatnya menjadi diubahkan seperti Kristus. Tapi ada juga orang Kristen yang bertahun-tahun mengalami stagnasi. Tidak mengalami pertumbuhan. Mengapa? Pertanyaannya adalah, apakah dia sudah lahir baru? Atau baru sebatas dia rajin ibadah ke gereja? Apakah dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Sehingga Kristus memberikan nafasnya kepada dirinya dan dia hidup. Dan
hidup sungguh-sungguh hidup. Atau sekedar menjalankan rutinitas kegiatan hari demi hari yang bernuansa Kristen. Ibadah, berdoa, membaca Alkitab, memberi persembahan, ikut pelayanan, itu adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas rohani, tetapi sebetulnya belum dilahirkan kembali sehingga mengalami stagnasi pertumbuhan rohani. Yang diinginkan oleh Allah, kalau Allah sudah memberikan kehidupannya, maka Ia ingin setiap pribadi yang percaya kepadanya bertumbuh, menyatakan kehidupannya. 1, belum lahir baru. 2, rupanya Bapak Ibu, untuk lahir baru dan sungguh-sungguh menghasilkan kehidupan, itu harus mencontoh Kristus. Bahwa hidup kita harus mengalami yang disebut kematian. Cenderung kita adalah ingin hidup, ingin bahagia, ingin enak. Kematian ini bertentangan dengan daging kita. Apa yang harus dimatikan? Yang dimatikan adalah sifat-sifat dosa kita, sifat-sifat manusia lama kita. Itulah kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Harus mati. Karena itu harus mengalami kematian seperti Kristus. Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Saya ambil ayat ini saja. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidupmu telah mati. Kamu telah mati dan hidup kamu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita masing-masing supaya benar-benar mengalami kehidupan Kristus secara nyata, kita masing-masing harus mengalami proses kematian seperti Kristus itu. Kristus yang suci, yang tidak bersalah harus mengalami kematian. Itu artinya bahwa dia harus dihancurkan di atas kayu salib. Itu artinya kalau kita sungguh-sungguh ingin kembali pada proses Allah, rencana Allah yang semula untuk kepada kehidupan, mau nggak mau kita harus mengalami proses kematian. Kita harus mengalami kerelaan untuk dihancurkan. Untuk apa? Untuk mati sungguh-sungguh kedagingan kita. Kristus rela mati tanpa protes. Dia diam sekalipun harus dirajam 40 kali tapi 39 atau 40 kali kurang 1 terus 39 kali. Dikhawatirkan salah hitung sudah 40. Kristus mati. Pertanyaannya, kalau sudah mengaku lahir baru, apakah kita sudah mengalami proses kematian? Dihancurkan sungguh-sungguh. Dan dihancurkan itu biasanya melalui pengalaman-pengalaman hidup yang tidak enak. Bisa itu suatu sakit, bisa itu persoalan hidup, bisa itu pergumulan hidup lainnya, bisa berubah tangga, bisa itu usaha, bisa studi, bisa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang bagi kita sepertinya hal itu akan mematikan kita. Tapi itu justru dikehendaki oleh Kristus untuk menjadi alat kematian bagi daging kita. Supaya pada akhirnya kita dibangkitkan bersama Kristus. Dan kita mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Rupanya tidak semua orang Kristen bersedia mengalami ini. Mengapa? Karena orang Kristen untuk mengalami
kematian dalam prosesnya Tuhan Yesus, itu diperlukan kerendahan hati. Diperlukan kerendahan hati, artinya orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia rela dirinya mengalami proses kematian yang tidak indah, yang kadang-kadang membuat dirinya sengsara, membuat dirinya berontak. Kenapa? Bukan ini kehidupan yang saya ingini, tapi itulah proses kematian yang harus dialami oleh kita. Kristus pun tidak menginginkan dia naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya sebagai manusia dia berdoa 3 kali. Jika mungkin Bapa, jika mungkin Bapa, jika mungkin Bapa. Sampai akhirnya dia tahu, inilah kehendak Bapa, bahwa dia menjadi korban penebus dosa. Dia menjadi korban penebus salah bagi manusia. Dia harus mati di atas kayu salib. Mengapa? Hidup kita mati dan hidup kita sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus. Bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sehingga yang nampak siapa? Bukan kehidupan kita, yang nampak adalah kehidupan Allah. Inilah Roh Kudus yang menghidupkan. Allah Roh Kudus aktif, tidak memberikan nafasnya kepada manusia dan kembali memberikan nafasnya kepada manusia supaya manusia sungguh-sungguh mengalami kehidupan di dalam Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu menguatkan. Karena Allah itu rencana penciptaannya atas alam semesta, khususnya terlebih lagi atas manusia. Rencananya sempurna. Allah ingin kita tetap hidup dan terus hidup. Yaitu hidup kekal, hidup Kristus di dalam dia. Tapi realita kehidupan itu kan tidak gampang. Kita menjalani kehidupan ini tidak gampang. Banyak kehidupan, ya, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Kalau tadi itu kaitannya dengan proses pembersihan karakter kita serupa dengan Kristus, nah itu sudah saya sampaikan dalam hari pertama. Tapi yang kedua ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini supaya tetap kuat di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membacakan satu ayat saja yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya, yaitu Filipi 4 ayat 13. Ini menjadi ayat yang menjadi pegangan bagi setiap orang percaya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kapan Paulus menulis surat ini? Pada saat Paulus di penjara. Pada saat Paulus tentu jadi penjara enggak enak, pada saat kondisi Paulus itu menderita. Justru orang yang di penjara menuliskan surat untuk menghibur orang-orang yang merdeka, jemaatnya. Yang merdeka, yang tidak semenderita dirinya. Maka kitab Filipi disebut juga kitab sukacita, bersukacitalah, itu diulang beberapa kali. Kenapa? Karena Paulus bermaksud menghiburkan jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi itu tidak khawatir tentang dirinya. Nah, Bapak Ibu,
Kadang-kadang kita merasa kita tuh capek dengan pergumulan hidup. Kita tuh capek dengan kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau dinyanyikan lagunya sama, tapi syairnya bisa berubah. Mohon maaf ya, ini orang yang mengaku Kristen, tapi tidak lahir baru, apalagi belum diberi Roh Kudus. Lagunya demikian. Hidup ini adalah pergumulan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Berat pisan, penuh persoalan. Hidup ini kacau, gak karuan. Itu orang yang ngaku Kristen, belum lahir baru, dan tidak dipenuhi Roh Kudus. Lagu yang mulia diubah menjadi kekacauan yang luar biasa. Ini fakta di tengah-tengah jemaat. Hidup ini kacau, gak karuan. Lah, saya dengar gitu. Lah, ini bisa dibuat lagu sama saya. Tapi tolong ya, ini karena direkam, jangan ditayangkan, dipotong aja ini. Nanti saya diprotes sama pencipta lagunya. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Satu, kemungkinan besar dia belum lahir baru. Jadi dia tidak tahu apa itu kekuatan di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dua, dia Kristen. Tapi dia belum dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak mengalami jamur Roh Kudus. Dia tidak mengalami korban Kristus di atas kayu salib. Dia hanya Kristen. Menjalankan tata cara ibadah Kristen, liturgi Kristen, tapi tidak mengalami jamahan, sentuhan kasih Kristus secara nyata, dan dia tidak mengalami proses yang sungguh-sungguh, proses kematian di dalam Kristus untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Maka dalam menjalani kehidupannya, dia akan menyanyikan syair yang berbeda tadi. Paulus berkata, aku mengalami semuanya, tapi aku cakap penanggungnya. Karena Kristus di dalamku yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sebabnya terjadi kekhawatiran di tengah-tengah para muridnya. Lalu Yesus berkata, aku akan mengirimkan roh penolong bagimu. Engkau tidak kubiarkan engkau berjalan sendirian sebagai yatim piatu. Aku kirimkan Roh Kudus, roh penolong bagimu. Yang menyertai kamu, yang menguatkan kamu, yang menghiburkan kamu, yang meneguhkan imanmu. Aku kirimkan roh penolong bagimu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, segala perkara, penderitaan, kesengsaraan, pengalaman hidup yang pahit, karena aku melayani Kristus, dan proses-proses kehidupan yang tidak aku ingini terjadi dalam hidupku. Begitu tidak aku ingini tapi terjadi dalam hidupku, aku dapat menanggungnya. Karena di dalamku ada Allah, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadaku. Mengapa ada orang Kristen begitu melempem dengan tantangan hidup? Padahal siapapun di zaman ini juga tetap menghadapi pengalaman hidup yang sama, yang gak mudah. Tapi masih ada orang-orang yang bersemangat, antusias, dan imannya kuat. Mengapa? Karena memahami firman Tuhan, mengerti bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya. Roh Kudus itu dekat, Allah itu dekat, tidak jauh. Ia sudah tinggal di dalam hatinya, sehingga dia tahu dia kalau ada apa-apa berkomunikasi dengan Roh Kudus dalam dirinya. Dengan bahasa lain bisa dikatakan mengaktifkan Roh Kudus. Sebetulnya ya nggak pas, tapi bolehlah dimengerti secara umum. Mengaktifkan Roh Kudus. Yang sebetulnya Roh Kudus diberi kesempatan untuk memberdayakan kita.
berkarya dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepadaku. Saya ingat pada waktu tahun 1994-95 itu saya tinggal di dekat rumah sakit pelabuhan, itu perusahaannya Pak Jimmy Lukito saat itu, diberi kesempatan. Nah, Bapak Ibu, ada dua hal. Yang pertama forklift. Forklift itu alat yang mengangkat kayu-kayu itu. Pak Jimmy saat itu masih usaha kayu dari Kalimantan, gede-gede gitu. Yang kedua itu truk. Truk ada yang 30 ton, ada yang sampai 40 ton. Oleh forklift itu diangkat. Kayu itu dan kadang diturunkan, kadang diangkat lagi, pindahkan. Saya sekarang tidak bicara forklift, tapi saya bicara truknya ini. Truk itu bisa mengangkut kayu 40 ton lebih. Dari Cirebon entah dibawa ke mana, saya kurang tahu. Kenapa? Karena besinya kuat, rangka bajanya baik, ya mesinnya bagus, ya olinya dan sebagainya bagus. Tapi ada satu hal yang bannya itu diisi angin. Besi rangka yang kuat itu dibuat dari baja untuk menahan kayu. Tapi kalau tidak ada angin yang dihembuskan dalam roda itu, dalam ban itu, maka besi baja itu tidak berdaya memindahkan kayu besar itu yang berton-ton sampai 40 ton lebih pindah menuju tempat yang dituju. Yang membuat truk ini bisa membawa kayu yang berton-ton itu adalah karena bukan hanya ada rangka bajanya, ada mesinnya dan sebagainya, tapi ada ban yang diisi oleh angin. Dan ketika ban itu dipasang dengan benar, lalu diisi angin. Sampai pada ukuran yang benar. Truk itu dengan mudahnya menggelinding, memindahkan kayu-kayu yang besar itu menuju tempat tujuan. Bukan rangka besinya, tapi anginnya. Kita diberikan kekuatan bukan karena fisik saja, tapi lebih daripada itu ada roh yang di dalam diri kita yang memompa kita, yang memotivasi kita, yang menguatkan kita, yang mengangkat kita ke atas sampai kita berkata, aku cakap menanggungnya. Karena ada Roh Kudus di dalamku yang memberi kekuatan kepadaku. Maka setiap orang percaya harus yakin. Diciptakan untuk hidup, walaupun sudah jatuh dalam dosa, diberikan kehidupan, sehingga dia percaya pada Yesus. Dan untuk melanjutkan kehidupan sampai Tuhan Yesus datang, dia diberikan hidup. Itu artinya orang Kristen itu hidup, dan hidup. Karena ada roh di dalam diri orang Kristen. Roh itu sekarang menghidupkan. Roh itu juga yang menghidupkan. Roh yang menguatkan orang percaya. Tahan. Kalau zaman dulu tahan disiksa, tahan dibakar, tahan dihadapkan dengan binatang buas. Tapi sekarang kita tahan menghadapi realita kehidupan yang tidak mudah. Roh memberikan kehidupan dan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya, sejauh mana kita rela diproses ancur-ancuran? Hanya orang Kristen yang mau rendah hati mengenai proses itu, supaya dia kuat dan nampaklah kemuliaan Allah melalui kita. Orang melihat kita adalah orang melihat Allah. Orang melihat kita adalah melihat keluhuran penciptaan Allah ada dalam diri kita. Kita ini manusia-manusia yang luhur dan bisa dilihat oleh orang lain yang belum percaya bahwa dalam diri manusia ini, dalam diri orang ini ada kemuliaan Allah. Itu yang memikat, itu yang menarik orang untuk datang kepada Kristus melalui kita. Karena itu Bapak Ibu, alamilah roh
yang menghidupkan, roh yang menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bebas duduk.